Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Dan saya berharap Bapak Ibu hari ini semua telah siap untuk masuk di dalam pengajaran yang telah saya siapkan untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang tentunya berkaitan dengan kehidupan kekristenan kita, karena topik ini adalah topik yang cukup fundamental di dalam kehidupan kekristenan. Mengapa? Karena topik ini adalah dasar yang sesungguhnya, ya. Jadi topik tentang surga, ya, yaitu apakah surga itu ada, atau pelajaran tentang surga, kajian tentang surga menurut Alkitab, ya. Jadi apakah surga itu ada? Versi biblikal, jadi sesuai dengan Alkitab. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari, yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah definisi orang yang masuk dalam surga. Kemudian biblical study about heaven, kajian Alkitab tentang surga. Kemudian God's promise about heaven, janji Tuhan tentang surga. Lalu seperti apakah surga itu? Versi biblikal. Surga, kata ini mempunyai kesamaan makna dengan keindahan, kenyamanan, kepuasan, dan kepenuhan. Bentuk kata sifat ini sering dipergunakan untuk melukiskan sesuatu yang menakjubkan atau yang spektakuler, seperti pemandangan, ya, Pulau Raja Ampat. Nah, Pulau Raja Ampat itu adalah satu pulau yang disebut menakjubkan, heavenly. Namun surga jauh melebihi daripada sekedar sebuah kata sifat. Surga adalah sebuah tempat yang benar-benar tempat yang dituju oleh umat Tuhan setelah mereka mati, atau yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan tetapi telah diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, ini adalah sebuah pulau, ya, sebuah pulau yang terletak di Pulau Rote, NTT, Nusa Tenggara Timur. Itu adalah pulau yang juga sama indahnya dengan Pulau Raja Ampat. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke sana nanti tunggu siap-siap saja kapan saya ajak ke sana. Tapi setelah sampai di sana Bapak Ibu nggak bisa pulang, bayar sendiri-sendiri, ya. Oke, puji Tuhan. Ya, Alkitab versi King James KJV menggunakan 582 kali dalam 550 ayat yang berbeda. Kata Ibrani untuk surga ialah samayim, yang berarti puncak atau awan, dehekes. Sedangkan kata Yunani untuk surga adalah auranos, yang artinya mulia. Baik samayim maupun auranos digunakan secara beragam dalam Alkitab untuk menunjuk pada 3 tempat yang berbeda. Yang pertama yang disebut sebagai surga atmosfer. Ini adalah langit atau troposfer, daerah atmosfer yang dimana kita bisa bernafas, yang menyelimuti bumi. Jadi ada oksigen atmosfer itu menyelimuti bumi. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang hampa udara atau hampa atmosfer, oksigen, tidak ada atmosfer. Oke. Itu ditulis di dalam Kejadian 7 ayat 11 sampai 12, Mazmur 147 ayat 8, Yesaya 55 ayat 9 sampai 11. Yang kedua, surga planetari. Surga kedua ini adalah tempat di mana bintang-bintang, bulan, dan planet-planet itu berada. Itu juga dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Yang ketiga, surga kediaman Allah. Surga ketiga yang Rasul Paulus gambarkan dalam 2 Korintus 12 dan Yesaya pasal 57 ayat 15 adalah surga di mana Allah berdiam dan bersemayam dengan para malaikat-malaikatnya yang kudus dan para orang-orang kudus. Surga yang ketiga ini adalah rumah kekal untuk semua orang yang percaya dan hidup dalam Kristus Yesus.
Kita akan melihat 8 hal tentang apakah surga menurut Alkitab. Apakah surganya orang Kristen versi biblikal? Yang pertama, surga adalah tempat yang dijanjikan Tuhan, atau surga adalah tempat yang Tuhan Yesus janjikan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Dan dia melanjutkan ayat yang ketiga, "Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi, hal pertama yang perlu kita ketahui tentang surga adalah itu tempat yang Tuhan Yesus janjikan. Kekuatan sebuah janji itu tergantung pada integritas orang yang membuat janji dan kemampuannya untuk menepati janji itu. Karena itu Yesus berkata, "Aku akan pergi, tetapi aku akan datang kembali. Aku pergi untuk menyediakan tempat itu dan akan datang kembali menjemput kamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi, kemampuan untuk menepati janji itu kabar baik bagi kita, karena janji Yesus mengenai rumah surgawi berdasarkan karakter Allah sendiri, yaitu Dia adalah Allah yang setia. Ya, karena itu kita percaya dan yakin bahwa surga itu benar-benar ada, bukan cuma sebuah janji. Oke, yang kedua, surga adalah rumah Bapa. Konsep surga sebagai tempat tinggal Allah disebutkan secara implisit atau eksplisit dalam Alkitab. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15 dan juga Matius pasal yang kelima ayat 16, 34 dan 45. Surga adalah rumah Bapa disebutkan pada awal doa Bapa kami. Itu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Yesus menyebut surga sebagai rumah Bapa, tempat kediaman Allah Bapa. Yohanes 14 ayat yang kedua, Allah Bapa adalah Bapa surgawi kita, karena kita telah diselamatkan dan kita adalah anak-anak Bapa. Surga adalah rumah keluarga-keluarga Allah, dan setiap orang percaya tinggal bersama-sama Bapa di rumah surgawi tersebut. Karena itu semakin baik kita mengenal Bapa sekarang, akan semakin kita memahami dan mengapresiasi akan surga tersebut. Yang kedua, surga adalah tempat yang berpenghuni. Jadi di surga itu tidak sepi. Di situ banyak penghuninya. Orang-orang percaya tidak akan kesepian. Jadi Bapak Ibu yang bersama dengan saya di surga nanti dan bersama beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang, bahkan bermiliar orang percaya yang masuk surga, di situ ada sekumpulan besar orang-orang banyak yang luar biasa. Mengapa? Karena di surga adalah tempat yang berpenghuni. Alkitab dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 23 berkata, "Tetapi kamu harus datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat-jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna." Ayat di atas memberikan kepada kita akan 3 esensi personality. Ya. Yang pertama, kota surga dihuni oleh ribuan malaikat. Kalau kita saat ini tidak dapat melihat malaikat yang mengawal kita, nanti di surga kita pasti akan melihat para malaikat itu. Yang kedua, kota surgawi akan dihuni oleh orang-orang yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus lahir baru, dan kita akan bertemu dengan saudara-saudara seiman kita yang terdahulu, yang lebih dahulu ada di sana. Kemudian ketiga, kita akan bertemu dengan pemilik surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah tidak mungkin salah dan bisa kita percayai. Alasannya, yang pertama, tidak ada satu sejarawan Kristen maupun non-Kristen yang mengklaim bahwa Alkitab dan sejarah maupun historical sejarah adalah
salah atau bertentangan dengan sejarah. Jadi semua para sejarawan tidak pernah memberikan klaim seperti itu. Yang kedua, Alkitab tidak pernah menolak dikritik. Yang disebut dengan kritik tekstual, sebab wajar bila ada sedikit kesalahan dalam tulisan dan dalam salinan teks dari teks aslinya, tetapi tidak mempengaruhi apapun dalam esensinya. Dan sampai ke sekarang Alkitab kita masih berdiri kokoh dan teguh. Alkitab berkata bahwa kita adalah warga kerajaan surga dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Di sanalah sebenarnya tempat kita. Kita hanyalah orang-orang asing yang numpang lewat di dunia. Menurut 1 Petrus 1 ayat 4, Roma 8 ayat 17. Kita adalah pewaris harta surgawi. Karena kewarganegaraan kita sebagai orang percaya adalah di surga, masuk akal. Jika di surga lah seharusnya kita mengumpulkan harta. Yesus berkata, tetapi kumpulkanlah harta bagimu di surga. Matius 6 ayat 20. Jadi identitas dan nilai total kita sebagai orang Kristen berhubungan dengan surga, tempat yang Tuhan Yesus janjikan. Yang keempat, surga adalah tempat yang Tuhan Yesus siapkan. Menakjubkan, ketika Yesus Kristus naik ke surga, ia berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 tadi ayat 2 sampai ayat yang ketiga, tempat kita di surga disiapkan dengan memikirkan tentang kita. Allah menyediakan tempat untuk kita di surga karena Allah memikirkan tentang kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah memikirkan tentang Allah? Pada waktu kita makan enak, pada waktu kita hidup enak, pada waktu kita hidup nyaman, apakah kita pernah memikirkan tentang Allah itu? Kalau banyak orang percaya memikirkan tentang pendeta, mungkin ada, mungkin ada. Tetapi apakah saudara pernah memikirkan tentang Tuhan Allah kita? Jadi walaupun surga akan penuh dengan orang, tidak semua orang berada di tempat yang sama. Bahkan kita akan membantu menentukan sebagus apa dekorasi tempat kita di surga berdasarkan jumlah upah rohani yang kita kirimkan sebelum kedatangan kita di sana nanti. 1 Korintus 3 ayat 10-15, bahwa kendati semua orang percaya akan masuk surga, upah atau pahala yang mereka terima tidaklah sama. Beberapa akan menerima emas, perak dan batu-batu permata untuk dipersembahkan kepada Kristus. Sementara lainnya hanya mempunyai kayu, jerami, dan rumput kering yang akan terbakar habis. Jadi dia masuk surga tapi dengan surga yang berkepala gundul tanpa mahkota. Itu yang digambarkan dalam Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 10-15. Yang kelima, surga adalah tempat dengan keindahan sempurna. Jadi surga itu lebih indah dari semua kota, dari semua bangunan, dari semua kemewahan keindahan yang ada di dunia ini. Alkitab menggambarkan kota surgawi sebagai berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 2. Itu analogi yang sangat bagus karena ketika seorang mempelai wanita berjalan di upacara pernikahannya, semua orang akan berdiri dan memandanginya dengan terpesona. Ia melakukan persiapan yang sangat detail untuk hari pernikahannya dan kecantikannya tanpa cacat. Ketika ibu kota surgawi itu turun dari surga, turun dari Tuhan, semua mata akan terbelalak dalam rasa takjub akan keindahan dan kemuliaannya. Kita tidak akan punya kita tidak akan punya kata untuk mengungkapkan keindahan dari surga itu. Bayangkan rumah surgawi kita itu sepenuhnya terbuat dari permata dan emas murni. Keindahan yang akan kita lihat surga itu sungguh tak terbayangkan. Dalam Wahyu 21 ayat 18-21. Yang keenam, surga adalah tempat kenikmatan sempurna. Kenikmatan yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang bersifat ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita memikirkan bahwa nanti di surga itu tempat kenikmatan, nanti di surga ada tempat pelacuran,
nanti di surga itu ada tempat bar, orang main judi, orang mabuk, ya kan? Kemudian ada tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat kemaksiatan. Nah, itu pikiran picik daripada kalian kalau kalian berpikir seperti itu. Surga itu jangan kita gambarkan seperti apa yang ada di dunia. Yang di dunia ini yang disebut dengan atmosfer dosa. Tetapi kalau di surga itu berkaitan, berhubungan dengan keilahian, hal-hal yang bersifat mulia, kudus. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang kotor, yang najis yang akan di surga, yang ada di surga. Karena itu jangan kita menggambarkan surga itu sama seperti di dunia. Apalagi di surga, surga menurut Kristen itu tidak ada kawin-mawin, tidak ada pesta pora, kemabukan dan lain-lainnya. Ya. Jadi mohon maaf, di surga itu tidak ada kawin atau mengawinkan. Tempat kawin dan mengawinkan adalah di dunia ini, bukan di surga. Bukan di surga. Jadi kalau Bapak Ibu mau kawin, hari ini kawin sudah. Karena nanti di surga bukan tempat Anda untuk kawin dan mengawinkan. Bahkan istri Anda atau suami Anda pun di surga tidak akan lagi menjadi suami atau istri. Karena apa? Tubuh kita telah diubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan, tubuh yang kudus. Karena semua yang berkaitan dengan kekekalan itu adalah harus kudus. Semua hal yang membuat kehidupan di bumi berat akan dihapuskan di surga. Ini bisa terjadi karena Tuhan berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dalam Wahyu 21 ayat yang kelima. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi tangisan, tidak ada duka, tidak ada dosa, tidak ada sakit, tidak ada susah, tidak ada malam, dan juga tidak ada siang. Di situ semua terang dan kemuliaan Allah memenuhi seluruh surga itu. Tidak ada yang najis yang ada di surga. Wahyu 21 ayat 4 sampai 27. Jadi semua hal-hal yang ada di surga itu adalah hal-hal yang bersih, hal-hal yang murni, yang kudus. Ya. Jadi jangan kita menggambarkan, sekali lagi jangan menggambarkan surga itu sama seperti dunia, yang dimana dunia ini banyak sekali hal-hal dosa yang dilakukan. Ya, apalagi Bapak Ibu, Tuhan juga telah memberikan kepada kita di dunia pun, ya, di dalam Kristen istri boleh satu, tidak boleh dua. Istri boleh satu saja, tidak boleh dua. Kalau lebih dari dua itu zina. Jadi Alkitab kita atau Tuhan Yesus mengizinkan kita menikah hanya boleh satu dengan satu, tidak ada satu dengan dua, ya, tidak ada poligami, tetapi monogami, cuman satu lawan satu. Beda kalau agama lain, seperti saudara-saudara kita agama Muslim, memang aturan itu berbeda. Di dalam setiap agama pasti memiliki aturan yang berbeda. Kalau di dalam agama Muslim diperbolehkan seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, bisa sampai 4. Ya, oke. Jadi kita sekali lagi harus memperhatikan bahwa penggambaran yang Tuhan gambarkan di dalam surga, di dalam kekristenan, itu adalah surga yang benar-benar nyata, ada fakta, tetapi surga itu adalah surga yang kudus, bukan surga yang najis. Ya, kalau sesuatu yang najis yang kamu pikirkan di surga, maka siap-siap jangan mau ke surga, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kemudian di surga pun, di situ satu kali masuk surga untuk selama-lamanya tetap berada di surga. Jadi Anda tidak mungkin masuk surga nanti bisa berbuat dosa, pindah ke neraka. Lalu yang di neraka pun seperti hukuman yang ada di dunia, orang curi ayam 1 ekor, dia dihukum 3 bulan, setelah 3 bulan dia dipindahkan dari neraka ke surga. Jangan memikirkan hal seperti itu. Apa yang disebut dengan surga dan neraka itu berbicara tentang kekekalan. Jadi surga itu kekal, neraka itu juga kekal. Jadi kalau Anda masuk surga, selamanya tetap berada di surga. Kekal sampai selama-lamanya bersama dengan Allah di surga. Dan juga ketika Anda masuk neraka, selama-lamanya Anda menderita penderitaan yang secara terus-menerus berada di dalam neraka. Ya, jadi
kita harus memperhatikan ini secara baik dan benar. Anda kalau sebagai orang percaya, orang Kristen, Anda harus mempelajari ini. Kalian harus tahu ini. Supaya apa? Supaya kita dapat memiliki gambaran yang jelas tentang surga yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita. Jangan sampai surga yang Tuhan gambarkan itu samar-samar. Karena apa? Karena ketidakpengetahuan kita akan surga itu, atau kurang pemahaman kita tentang surga kita sendiri. Jadi karena itu saya harap Bapak Ibu hari ini dapat menangkap, baik Bapak Ibu yang saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada. Saya harap Anda dapat memahami tentang surga yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita. Jadi kita sangat bersyukur bahwa Tuhan itu bukan hanya memberikan pengampunan kepada kita. Dia tidak hanya datang menjadi juru selamat bagi kita, tetapi Dia juga datang menjadi juru selamat dan Dia menjanjikan surga di mana hidup yang kekal, hidup yang bersemayan bersama dengan Allah Bapa di surga. Dan surga itu tidak ada ujung. Ya, tidak ada akhir, tidak ada ujungnya. Karena sama seperti halnya Tuhan kita, itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena disebut di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Alfa Omega. Tuhan kita itu adalah Alfa Omega. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Baik. Puji Tuhan. Sekarang kita akan maju pada poin yang ketujuh. Ya. Saudara, 7, surga adalah tempat hidup yang sempurna. Jadi surga itu adalah tempat hidup yang sempurna. Kenyataan bahwa tidak ada kematian, kutuk, penderitaan, duka cita, dan dosa di surga, itu memberikan kepada kita bahwa surga adalah tempat kehidupan yang sempurna. Penggambaran surga itu adalah penggambaran dari kehidupan Allah itu sendiri, kehidupan Yesus yang sempurna. Kehidupan sempurna di surga juga digambarkan dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Di sana ya ada sungai air kehidupan dan pohon kehidupan. Dan kita dapat menikmati sungai kehidupan dan air kehidupan. Artinya ketika kita menikmati pohon kehidupan dan air kehidupan itu, kita akan hidup terus sampai selama-lamanya bersama dengan Allah. Sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi tidak ada lagi perhambaan. Kita di surga menjadi orang-orang yang hidup untuk seterusnya. Dan sampai selama-lamanya bersama-sama dengan Allah di surga. Satu hal lagi yang menjadikan surga sebagai tempat hidup yang sempurna adalah karena di surga kita akan memiliki tubuh rohani yang sempurna. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21. Ya, Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Jadi mohon maaf dari tadi kita tidak membaca ayat-ayat yang saya sebutkan karena untuk menghemat waktu kita supaya tidak terlalu panjang. Ya. Oke, lanjut. Poin yang ke-8 adalah sebagai poin yang terakhir. Surga adalah tempat penyembahan yang sempurna. Jadi betapa indahnya kombinasi antara melayani dan menyembah Tuhan di surga. Di surga kita akan bekerja melayani Tuhan siang dan malam. Kita tidak berhenti menyembah dan melayani Tuhan siang dan malam. Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah
pada Allah kita. Wahyu 15 ayat 3 sampai 4. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan menyanyikan anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, dan Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, seperti Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Wahyu 19 ayat 5. Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ya, mohon maaf, Wahyu 7 ayat 9 sampai 12 ya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di atas takhta itu, di atas hadapan takhta itu dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun dan palem di tangan mereka. Dan dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan para tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kamu harus baik-baik ya. Kamu harus ingat bahwa di surga itu tidak ada lagi kawin-mawin. Jadi kalau mau di surga, jangan kamu intip-intip cewek, karena di sana tidak ada cewek-cewek yang diintip. Oke? Nah, saudara, persiapan kita hari ini, jemaat Tuhan mempersiapkan diri dalam praise and worship di setiap ibadah kita. Karena itu kenapa di dalam setiap ibadah perkumpulan orang-orang percaya di dalam kekristenan pasti ada praise and worship terutama terlebih dahulu. Karena itu pun yang telah dilakukan oleh Raja Daud dan juga dilakukan oleh bangsa Israel. Dan juga turun-temurun sampai kepada kita. Sebab apa? Sebab di surga adalah tempat praise and worship, pujian dan penyembahan. Jadi pujian dan penyembahan yang sekarang yang kita lakukan itu adalah persiapan kita untuk menyambut pujian dan penyembahan yang sesungguhnya yang akan kita lakukan di surga bagi Allah kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan harus memperhatikan ini. Saudara harus tahu ini. Ya, para WL harus memperhatikan agar jemaat Tuhan itu tidak ada yang pasif di dalam menyembah dan memuji Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, jemaat itu kadang-kadang jemaat WL-nya suruh berdiri, jemaatnya lupa suruh untuk duduk. Ya, kadang-kadang ada jemaat yang berdiri terlalu lama, dia capek, dia duduk. Itu tidak ada masalah. Yang penting angkat hatimu, ya. Ya, puji Tuhan. Yang penting hatimu itu sungguh-sungguh terangkat di hadapan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang duduk, jangan disalahkan. Tapi WL jangan sampai setelah jemaat disuruh berdiri, lupa untuk suruh duduk kembali. Karena kadang-kadang ada WL yang seperti itu. Jadi jemaatnya nunggu, ya kan.